Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم إلى يوم الدين. قال تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Amma ba'd, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat dan rahmatnya kepada kita, sehingga kita bisa menyelesaikan 11 puasa Ramadan ya. Ini insyaallah hari ini puasa yang ke-12 ya Pak ya, ke-12. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuasaan kepada diri kita untuk melakukan hari ini, puasa hari ini, dan diberikan rahmatnya di Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta para sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya yang setia dalam menjaga dan melestarikan sunnah-sunnah beliau. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam mukadimah tadi saya bacakan dalam surat Al-Asr hanya cukup 3 surat. Allah Subhanahu wa taala memberikan firman kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam berada kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, yang kedua orang-orang yang sering melakukan amal saleh. Wa tawassaw bil haqq, yang saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada diri kita, pada manusia, tentang pentingnya, urgensinya kita berpikir tentang waktu. Barang siapa yang tidak bisa memanfaatkan waktu, maka dia adalah kondisi yang khusr, rugi. Waktu bagikan pedang. Tatkala kita tidak bisa memanfaatkan, maka dia akan menghunus kita dalam kerugian. Imam Syafi'i, pendiri atau pemilik mazhab Syafi'i, dalam menjelaskan surat ini, beliau menjelaskan cukuplah sebagai peringatan dan nasihat manusia dengan surat ini. Kalau kasaran bahasa saya, Allah mungkin tidak perlu menurunkan 6.666 ayat. Cukup 3 surat saja cukup untuk mengingatkan kita bagaimana kita ini selamat dunia dan akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu yang dialami manusia itu ada 5 disebut para ulama. Yang pertama, waktu yang sudah berlalu, tidak akan mungkin bisa kembali, tinggal dievaluasi. Amal baiknya berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, serta amal buruknya kita bertobat dan beristighfar, semoga Allah mengampuni. Ya, karena memang tidak bisa kita kembalikan waktu-waktu yang lalu. Ketika kita berbuat baik, kita berdoa mendapatkan harapan. Ketika kita melakukan kejahatan, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya bisa kita evaluasi seandainya kita ingin baik.
bacaan kita mungkin hari-hari yang kemarin zotnya kurang, dznya kurang, bagaimana makhrajal hurufnya, shotnya kurang, sinnya kurang, sinnya kurang, sama-sama suara lisis tapi berbeda makhrajnya keluar. Ini terus kita evaluasi, dan itu pun juga waktu-waktu yang lalu tidak akan mungkin kita tarik dan bisa kita laksanakan pada hari ini. Itulah waktu yang kedua, waktu yang sekarang yang kita alami. Semoga dapat kita gunakan dengan kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, harus dimaksimalkan mencari keridhaan Allah dan ampunan Allah. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, hari esok. Hari esok kita hanya bisa merencanakan dari hari yang lalu dan hari sekarang. Bagaimana besok kita melaksanakan amal-amal soleh. Mungkin tahun depan kita tidak tahu apa yang bisa kita temukan, apa yang bisa kita amalkan di bulan Ramadan. Ingin sekali rencana kita di bulan Ramadan iktikaf di Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi. Ini perencanaan untuk hari yang ke depan. Kita tidak tahu, tapi rencana boleh, niat boleh, cita-cita boleh. Pelaksanaannya adalah hari ini. Maka hari esok adalah pelaksanaan, perencanaan. Hari ini adalah pelaksanaan. Bagaimana untuk meningkatkan, untuk menciptakan, mewujudkan perencanaan hari esok terwujud. Yang keempat, waktu adalah saat-saat kita merasakan sakaratul maut, kematian. Di sinilah Allah menguji para hambanya. Akhir kehidupan kita ini su'ul khotimah atau husnul khotimah. Maka kita berlomba-lomba untuk mendapatkan su'ul atau husnul khotimah. Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada kita setiap waktu sholat, setiap zikir pagi, setiap zikir sore, melatunkan doa-doa, Allahumma a'inni ala sakaratul maut bil husnil khatim. Ya Allah, ya Rabbi, aku memohon kepadamu, minta pertolongan kepadamu ya Allah, untuk mati dalam kondisi husnul khatimah. Terus kita lakukan, karena ajal tidak tahu kapan datangnya, karena ajal tidak mengenal usia, bisa usia muda, usia tua, kapanpun bisa terjadi. Maka ini latunkanlah setiap saat, dan jangan lupa istighfar terus, karena itulah yang dapat bisa menyelamatkan kita di saat-saat sakaratul maut. Waktu yang kelima menurut para ulama, ketika kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala penentuan dunia dan akhirat itu, surga atau neraka. Yaumul hisab. Fala yastawi, dalam surat Al-Asr ayat 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan menurut Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita capai dalam meraih ashabul jannah, penghuni-penghuni surga. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ikhtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara datang. 1, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Waktu kayamu sebelum datang masa kemiskinanmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Masa hidupmu sebelum masa datang matimu. Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, ni'matani mahbunun fihima katsiran minan nas, nikmat sehat wa nikmah farah. Ada 2 nikmat yang banyak manusia tidak bisa memanfaatkan dengan baik, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung di bulan Ramadan ini, mumpung kita diberikan kesehatan,
Mari kita perbanyak amal-amal soleh. Jangan kita irit-irit waktu kita. Jangan kita bermalas-malasan. Mari kita berlomba-lomba dengan kebaikan. Fastabiqul khairat. Inilah menjadi bekal kita nantinya di hari akhirat. Ketika kita di masa-masa sakaratul maut, ini pun menjadi bekal kita menentukan su'ul khatimah atau husnul khatimah. Mungkin itu dulu dari saya. Inilah nasihat bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.